Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 16 Maret 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke. Kalau aku lihat di sini, si dia ini masih yakin dengan hubungan ini. Apapun yang terjadi saat ini, situasi apapun yang terjadi dalam hubungan kalian, dia masih yakin bahwa ini pasti akan ada hikmahnya. Ini pasti akan ada cerita baiknya, seperti itu ya. Dia merasa bahwa apapun yang terjadi memang harus terjadi dan mungkin bisa menjadi suatu pembelajaran ya, atau bisa dibilang kayak ujian dalam hubungan seperti itu, atau ujian dalam hidup seperti itu ya, sehingga nanti juga akan ada balasan yang baik dari semesta untuknya gitu ya. Kalau untuk ditanya bagaimana perasaan dia terhadap kamu, sayang, aku lihat di sini sayang, cinta ya, karena dia menganggapmu adalah soulmate-nya. Dia menganggap kamu belahan jiwanya, sehingga dia masih merasakan adanya hadirmu saat ini di hati dia gitu ya. Bahkan aku lihat di sini dia ingin sekali untuk menunjukkan atau mengekspresikan cinta dia ke kamu ya, pengen banget, karena sejujurnya juga dia di sini masih punya ketertarikan yang sangat kuat sama kamu ya, masih ada rasa cinta yang kuat sama kamu, masih sayang banget sama kamu. Bahkan memang dulu dia ini sempat ragu atau tidak yakin atau belum siap ya, belum siap untuk menjalin komitmen dengan kamu. Mungkin bisa jadi karena dia ingin bebas dulu ya, pengen menjalin hubungan dengan yang lain dulu. Mungkin dia masih banyak pilihan, atau mungkin dia lagi fokus dengan kehidupan pribadinya dulu, sehingga dulu memang dia belum siap untuk berkomitmen. Tapi setelah apa yang telah terjadi, udah sekian lama nih kalian menjalani hubungan ini, pasang surutnya ada, pertengkarannya ada ya, di situ memberikan banyak pelajaran. Makanya di sini dari awal dia sudah menganggap bahwa hubungan ini tuh pasti ada hikmahnya. Situasi apapun yang dia dan kamu alami saat ini, menurut dia itu ada hikmahnya kok gitu. Pasti ada cerita baik di dalamnya, sehingga saat ini tuh aku lihat sudah ada perubahan, terutama yang tadinya masih ragu sama kamu, sekarang sudah yakin bahwa orang yang ingin dia cintai adalah kamu, yang menjadi belahan jiwanya adalah kamu, orang yang pantas mendapatkan cintanya dia adalah kamu, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia udah siap menghadapi perasaannya, lebih tepatnya ya, menghadapi perasaannya. Karena dulu kan mungkin dia sering mendenial, sebenarnya dia tahu bahwa dia itu rindu kamu, dia cinta kamu, dia sayang kamu, tapi mungkin karena masih ada dari dianya belum bersedia untuk berkomitmen, makanya di situ dia sering mendenial, sering on off hubungannya ya, sering datang dan pergi sesuka hati, sehingga hubungannya ya kacau balau lah sama kamu. Tapi kali ini kalau aku lihat ya, dia sudah belajar dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Ada suatu kata-kata atau kalimat yang pernah dia ungkapkan ke kamu, dan mungkin itu kalimat yang membuat akhirnya hubungan kalian rusak ya, goyah, atau mungkin bahkan sampai adanya perpisahan, ada rasa amarah, dendam. Nah, mungkin dari kata-kata itu atau kalimat itu, misalkan aku lebih memilih dia daripada kamu, misalkan seperti itu ya. Misalkan ada pihak lain di hubungan kalian sehingga dia memilih yang lainnya, atau misalkan apalagi, pokoknya apapun lah ya, kata-kata yang dia sesali, ada
atau misalkan kita putus aja, kita sudah akhiri sampai di sini saja, kayak gitu ya. Nah, itu juga intinya kata-kata itu menyinggung kamu atau membuatmu marah, sehingga kalimat itu atau kata-kata itu ingin dia tarik kembali agar situasinya tidak seperti sekarang ini. Mungkin saat ini ya, kalau aku lihat kayak saling dingin ya, saling 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 dingin, saling menarik diri, ya mungkin kamu sudah tidak peduli sama dia. Nah, itu akibat dari kata-kata yang pernah terucap sama dia ke kamu, ya. Jadi, dia ingin sekali menarik kembali kata-kata yang pernah dia ungkapkan ke kamu, yang mungkin itu adalah kata-kata atau kalimat yang mengecewakan kamu. Nah, saat ini kan keadaannya mungkin saling menarik diri, atau mungkin bahkan kamu sudah tidak mau menerima dia lagi sebagai pasangan. Nah, sedangkan dia di sini, dia itu masih sayang, masih tertarik, masih cinta sama kamu, bahkan ingin sekali menunjukkan rasa cintanya ke kamu. Tapi karena kamu mungkin sudah tidak mau dengan dia, dia udah punya insting, udah punya perspektif nih bahwa kalau misalkan dia datang lagi, kayaknya kamu gak akan menerima dia lagi sebagai pasangan, tapi lebih ke mungkin sebagai teman, seperti itu ya. Mungkin dia pernah melakukan kesalahan juga, terus itu mungkin kan ada kata-kata atau kalimat yang pernah dia utarakan dan itu menyakitimu, sehingga kamu mungkin sudah terlanjur kecewa dengan dia dan dia tidak mau membuka hati lagi, tidak mau membuka kesempatan kembali untuk dia menjadi pasanganmu, seperti itu. Jadi dia ingin lebih dari sekedar teman. Ya, mungkin ketika dia paksakan sekarang datang dan kamu menolak, mungkin memaafkan, ya mungkin bisa terjadi kalau dia dimaafkan olehmu, ya dia berpikir seperti itu. Tapi kalau untuk menjadi pasangan, kayaknya kamu akan marah gitu ya. Kayaknya kamu akan menolak dan ya mungkin kamu akan menawarkan kepada dia, udah kita jadi teman aja, kayak gitu. Nah, dia nggak mau itu. Dia maunya lebih dari sekedar teman. Bahkan saat ini walaupun kalian tidak bersama ya, dia ini sering loh kepikiran kamu terus, bahkan sampai salah orang gitu loh, kayak menghayalkan ya ada kamu di manapun dia berada. Jadi misalkan dia di tempat umum nih ya, mungkin di mana, di mall atau di tempat kerjanya deh, di tempat kerjanya. Padahal itu teman sekantornya atau mungkin klien gitu ya. Tahu-tahu dia mikir bahwa itu kamu, dia kayak melihat itu kamu, padahal bukan gitu. Ya jadi kayak menghalu, berfantasi, seperti itu ya. Jadi I look for you everywhere, kata dia. Dia kayak melihat kamu itu ada di mana-mana, di mana ada dia di situ ada kamu. Padahal itu hanya halusinasi dia saja. Yaitu mungkin karena dia memang sayang, cinta banget, rindu kamu banget, tapi tidak terrealisasikan, tidak dia berikan gitu loh ke kamu, sehingga ya itu hanya bisanya menghalu ya. I love when I saw you with someone. Jadi kalau misalkan kamu sekarang sudah ada yang lain, oke, mau gak mau dia harus menarik diri dari kamu dan melepaskanmu, seperti itu. You and I were too young, kata dia ya. Jadi entah terpaut ini umur berapa ya, kamu atau dia, mau udah 40-an, mau 50-an, intinya kita ini masih muda, kata dia ya. Entah ini memang jiwanya muda ya. Kalau aku lihat sih, kalau usianya memang sudah 40 ke atas ya, mungkin memang dia berjiwa muda, sehingga dia merasa bahwa kita masih muda, atau mungkin ada perbedaan usia yang cukup jauh ya dengan kamu, sehingga dia merasa bahwa kamu muda, aku juga masih muda kok gitu, walaupun umur dia misalkan 45 tahun, 50 gitu ya, atau sebaliknya gitu ya, mungkin dia lebih muda dari kamu, ya udah dia menganggap kamu masih muda kok gitu, kita ini masih muda gitu ya. I'm so attracted to you. Jadi nih ya, di sini ada attraction, di sini juga attracted. Jadi udah deh, dia ini masih tertarik banget sama kamu. Ya, dia ini masih tertarik banget sama kamu. Dan saat ini, apapun yang terjadi dalam hubungan kalian, saat ini tuh dia sedang mengevaluasi semuanya tentang
kepada siapa dia harus menentukan pilihannya. Mungkin selama ini ya banyak gini, pilihan dia mungkin gak cuman kamu, bisa jadi ada pasangan lain, bisa jadi juga mungkin keluarga, pekerjaan. Nah, jadi saat ini tuh dia sedang mengevaluasi pada siapa pilihan ini akan dia labuhkan, akan dia pilih gitu ya, akan dia tetapkan. Karena begini, untuk memikirkan hal-hal yang selama ini terjadi ya, dia akan evaluasi itu sebenarnya kalau dengan kamu atau misalkan dengan si A gitu ya, aku lebih bahagia pada siapa gitu. Enggak, dia akan menyingkirkan berapa lama kalian itu sudah mengenal atau berapa lama kalian itu sudah menjalin hubungan. Dia udah nggak akan terpengaruh dengan berapa lamanya, tapi seberapa dia merasa bahagia dan nyamannya antara kamu dengan si A, kayak gitu ya. Nah, terus itu juga kalau misalkan dia mau cari yang baru pun ya, misalkan cari yang baru, misalkan 50-50 nih antara kamu dengan A gitu ya, masih dia belum bisa mendapat keputusan. Makanya kalau dia udah pikir apa nyari yang baru aja, tapi kalau nyari yang baru dia harus mulai dari nol lagi, dia harus apa itu namanya, hmm, menyeimbangkan lagi, menyetarakan lagi gitu ya. Apa sih sebutannya, aku lupa lagi ya, seperti itulah ya. Jadi itu akan memulai lagi dari nol. Aduh, capek juga. Akhirnya dia tidak mau menjalin hubungan dengan yang baru. Jadi kalau aku rasa, kalau misalkan ini adalah saat ini dia lagi bingung untuk menentukan pilihannya, berarti ini orang lama juga gitu loh ya. Entah ini mantannya atau mungkin ini pasangan dia gitu ya, pasangan sah bisa jadi, atau mungkin ya yang saat ini dekat dengan dia ya, dan juga dekat dengan kamu gitu loh. Saat ini dia lagi dekat sama seseorang ya, sebenarnya itu orang lama juga dan dekat dengan kamu juga gitu ya. Jadi saat ini tuh dia sedang mengevaluasi pada siapa dia merasa lebih bahagia. Terus kalau misalkan jauh dari kamu, apa yang dia rasakan? Kalau misalkan dia jauh dari si A, apa yang dia rasakan? Seperti itu. Saat ini pokoknya dia lagi evaluasi banget pada siapa pilihan ini akan dia labuhkan. Dan bahkan gini ya, ketika dia berpisah dengan kamu, ada nggak rasa sakit yang terjadi di perasaan dia dan kamu? Ada nggak rasa kecewanya? Rasa sakitnya seperti apa? Rindu kah? Menyesal kah? Atau bagaimana? Jadi semua ini sedang dia evaluasi ya. Ketika dia bersama kamu bahagianya semana, kalau berpisah denganmu sedihnya semana, seperti itu. Dan aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang sebenarnya di sini mandiri ya, mandiri, kuat, terus itu orangnya percaya diri juga, orangnya ramah. Apalagi di sini dia tidak memandang itu tempat ramai atau tempat sepi ya, dia orangnya tetap ramah, sopan seperti itu. Dan bahkan di tempat ramai pun dia ini gampang menarik perhatian orang-orang sekitar gitu ya, entah mungkin memang secara fisik dia menarik atau dari interaksinya ya, percakapannya atau seperti apa. Intinya dia menarik loh, banyak menarik perhatian orang-orang di luar sana, di di tempat umum seperti itu. Makanya di sini tuh karena orang yang gampang menarik perhatian orang-orang gitu ya, dia ini banyak pilihan gitu loh kalau aku lihat ya, banyak pilihan. Terus itu juga kalau aku lihat di sini orangnya pede banget gitu ya, orangnya pede banget bahkan terhadap apa yang dia sukai dan apa yang tidak dia sukai. Dan kalau misalkan di sini dia menjalin suatu hubungan atau misalkan dia suka sama si A, walaupun dia tahu bahwa dia masih menjalani hubungan sama kamu, dia tetap percaya menjalani hubungan dengan si A itu ya. Dia nggak akan peduli gitu loh. Sama terhadap kamu pun begitu, walaupun dia menjalani hubungan dengan si A, tapi juga dia karena dia suka, karena dia cinta sama kamu ya, dia tetap percaya diri aja menjalani hubungan dengan kamu, walaupun bakalan ada pertentangan dari keluarga atau dari teman-temannya, atau dia di komen lah ya, di komen atau ya dibilang apa gitu ya, nggak baik atau bagaimana gitu, dia nggak akan peduli
ya. Ketika dia sudah menetapkan keinginan, ketika dia sudah menetapkan hati mau seperti itu, maka akan dia lakukan. Memang orangnya agak impulsif ya, tapi memang karena terlalu percaya diri itulah ya. Mungkin ini juga yang membuat akhirnya hubungan ini kacau, karena orang yang terlalu percaya diri dengan diri sendiri. Dan orang yang apa ya, kalau kulihat akhir-akhir ini tuh kalau misalkan dia membahas tentang cinta ya, saat ini tuh dia kebingungan. Kenapa? Yaitu karena kemarin itu terlalu percaya diri menjalin hubungan dengan kamu dan juga menjalin hubungan dengan si A. Akhirnya sekarang dia bingung. Dia harus menentukannya bagaimana nih, harus bagaimana untuk bersikapnya nih, apa yang harus dia lakukan, pilihannya akan dia pilih ke siapa nih, sedangkan mungkin kamu tidak mau diduakan gitu ya. Jadi saat ini tuh dia lagi bingung kalau aku lihat, dan bahkan dia itu orang yang saat ini juga tidak mau ya, lagi sedang tidak mau mendengarkan komentar dari orang-orang atau pendapat yang menurut dia itu mengganggu gitu loh ya. Saat ini dia pokoknya lagi percaya dirinya pada keputusan dia sendiri seperti itu. Dia tidak mau mendengarkan omongan dari orang-orang kayak gitu loh. King of Pentacles. Jadi kalau aku rasa kenapa dia sepercaya diri itu dulu ya sama kamu dan si A, itu karena mungkin saat itu dia lagi jaya-jayanya, mungkin dia lagi banyak uang ya, terus keluarganya mungkin lagi mendukungnya, intinya lagi baik-baiknya lah kehidupan dia, sehingga ada rasa terlalu pede atau besar kepala ya si dia ini. Nah dan ditutupi juga dengan ini rasa kepercayaan diri dia, keegoisan dia itu, sehingga dia merasa bahwa it's okay jika menjalani hubungan dengan kamu dan si A gitu ya, kalau aku lihat saat ini. Saat itu di masa lalu itu. Terus itu ya mungkin kamu tahu lah ya, kamu tahu dia ini sebenarnya dulu seperti itu, masih menjalani hubungan dengan kamu tapi juga dengan yang lain. Kalau aku lihat dia ini orang yang sangat berpandangan gini, sebuah komitmen, sebuah pernikahan itu benar-benar sakral, sehingga dia benar-benar harus selektif banget cari pasangan hidup gitu ya. Makanya di sini sebelum dia yakin bahwa misalkan kamulah yang dia pilih, dia harus kenal kamu dulu, bibit bebet bobotnya, lebih kenal kamu lebih dalam lagi ya, seperti itu. Makanya di sini dia itu masih suka menjalani hubungan dengan si A karena pengen tahu kalau si A itu bibit bebet bobotnya seperti apa, dengan kamu itu seperti apa, dengan si B, dengan si C itu seperti apa gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini tuh dia ini ingin memiliki hubungan ya, hubungan yang nggak main-main ya. Dia itu kalau misalkan pengen punya komitmen atau pernikahan itu nggak main-main. Dia harus bisa membuat pasangannya itu selalu bahagia bersama dia. Terus itu bahagia secara emosional ya, kemudian itu nyaman secara mentalnya. Terus itu juga merasa cukup atau mungkin ya berlebih gitu. Cukup atau berlebih ya, cukup dalam dia bisa memberikan materi ke pasangannya seperti itu. Intinya dia tuh pengen punya keluarga yang gak serba kekurangan. Jadi kalau misalkan saat dia menjalani hubungan dengan kamu belum ada komitmen nih, masih pendekatan atau masih pacaran gitu ya, dia pengen lihat kamu kalau sama aku bahagia nggak sih, penuh pertengkaran nggak sih, kamu gimana sih reaksinya kalau misalkan aku begini aku begitu gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi selama kamu pendekatan dengan dia, sebenarnya dia tuh bisa menilai kamu itu bagaimana gitu ya. Dia menilai kamu bagaimana ketika dia bersama kamu.
ketika kamu bersama dia, apakah kamu bahagia atau justru malah tertekan. Jadi kalau misalkan kamu justru merasa tertekan olehnya dan dia juga merasa tertekan sama kamu, ya maka dia pergi gitu loh. Karena ya prinsip dia adalah siapapun pasangannya, dia itu punya prinsip kalau mau jadi pasangan dia pengen pasangan dia itu selalu bahagia bersama dia, terus itu nyaman secara mental, secara emosional bahagia, terus secara materi juga berkecukupan seperti itu. Nah, kalau misalkan si dia kalau aku lihat saat ini tuh mungkin dia lagi kesulitan ya. Kayaknya lagi kesulitan. Kalau misalkan dia kesulitan nih secara materi, maka dia juga akan menghindari kamu. Karena ya itu, dia ingin kehidupan percintaannya itu bahagia gitu loh. Ya, jadi patokannya adalah 3 itu. Kamu bahagia secara emosional, secara mental kamu nyaman sama dia, dan secara materi hubungan kita berkecukupan gitu. Itulah ya King of Pentacles. Jadi kalau misalkan sebaliknya dari itu, maka dia akan menghindari kamu. Jadi kalau saat ini dia menghindari kamu, pasti ada salah satu atau dari ketiga itu yang tidak tercapai gitu. Oke? Nah, apalagi di sini ada King of Swords ya. Jadi kalau aku lihat memang saat itu ya masih di masa lalu ini ya, kita masih menceritakan masa lalumu bersama dia kemarin. Jadi kalau aku lihat di sini masih ada sifat atau karakter dari seseorang, entah ini kamu atau dia, yang terlalu kasar dalam hubungan, terlalu kasar, terlalu posesif seperti itu, sehingga membuat hubungan ini terasa tidak nyaman ya. Sedangkan dia kan pengen punya pasangan itu yang merasa nyaman dan bahagia secara emosional dan terpenuhi secara materi ya. Nah, di saat kemarin kalian menjalani hubungan itu, ada yang terlalu posesif, ada yang terlalu kasar orangnya, sehingga ini tuh membuat hubungan merasa tidak, jadi hubungannya tuh nggak nyaman lah ya, justru malah melelahkan, bahkan saling menyakiti seperti itu. Terus itu juga memang karakter si dia ini orangnya tuh gampang banget tersinggungan ya, gampang banget tersinggung, orangnya sensitifan banget, bahkan dengan hal-hal sepele pun itu gampang banget tersinggung, gampang banget marah seperti itu. Orangnya juga nggak sabaran ya, gampang banget kehilangan kesabaran, bahkan cuman hanya karena hal-hal kecil ya, hal-hal kecil dia akan sensitif banget gitu. Dan mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah pernah menikah ya, atau mungkin kamu yang sudah pernah menikah di sini. Intinya di sini ada intinya orang yang sudah pernah menikah, bisa jadi janda atau duda ya, entah ini kamu atau dia. Terus itu juga aku lihat kayak mungkin ada sebagian dari kalian, entah ini kamu atau dia, punya masalah tentang infertilitas, tentang kesuburan. Ada masalah tentang kesuburan ya. Masalah itu bukan berarti cuman hanya sekedar kayak mandul gitu, enggak juga, bisa jadi mungkin hiperseks ya, seperti itu ya. Hiperseks yang seperti itulah, pokoknya ada masalah tentang kesuburan, infertilitas ya. Terus itu the Fool ya, kalau aku lihat sih ya, nanti dia akan memulai kembali hubungannya dengan kamu, dia akan datang lagi ke kamu. Tapi di sini kalau misalkan ditanya tentang komitmen, aku rasa belum. Mungkin dia nanti datang ya untuk memperbaiki hubungan saja dengan kamu, agar silaturahmi tetap terjaga, seperti itu aja sih. Karena di sini the Fool ya, dia ingin bebas, dia ingin merasakan kebahagiaan. Memang kelihatannya egois, tapi ya gimana ya, namanya juga orang egois, maunya ya sesuka-suka hati dia lah gitu kan ya. Ya intinya nanti dia akan datang lagi ke kamu untuk mungkin memperbaiki hubungan, atau biar kalian tetap dekat, biar kalian itu tetap ikatannya tuh terjaga gitu loh, masih ada gitu ya. Jadi nggak canggung gitu kalau misalkan butuh sesuatu atau berkomunikasi atau apalah gitu. Intinya dia mau datang lagi ke kamu.
Cuman kalau misalkan ditanya tentang komitmen, I think belum. Aku pikir belum. Dia ini belum siap untuk berkomitmen. Karena gini, mungkin ketika nanti dia datang, dia akan mencurahkan semua apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu. Dia akan mengakui semua apa perbuatan dia yang pernah berbohong sama kamu, atau mungkin dia pernah selingkuh. Misalkan, iya kemarin itu aku sebenarnya saat masih menjalani hubungan dengan kamu, aku menjalani hubungan dengan si A. Dan terus aku pernah bohong ini, yang selama ini aku tutup-tutupi dari kamu adalah ini. Nah, intinya ketika nanti dia datang, itu kalau aku lihat mungkin dia akan membahas apa yang selama ini menjadi kerancuan dalam pikiranmu. Kecurigaan dalam pikiranmu ya. Jadi misalkan kamu berpikir bahwa dia selama ini selingkuh, tapi dia tidak pernah tidak pernah mau mengaku bahwa dia selingkuh, maka saat dia nanti datang, dia akan jujur, semuanya akan dia utarakan. Kebohongan, perselingkuhan, penipuan, apapun itu yang menjadi penghalang, yang menjadi batasan di antara kalian, itu akan diungkapkan. Intinya nanti kamu bakalan semuanya akan terungkap, semuanya akan terbongkar. Nah, di saat itulah dia akan berpikiran kamu mungkin kalau memaafkan, ya mungkin kamu akan memaafkan seperti itu ya. Tapi kalau aku lihat di sini, dia akan melihat reaksi kamu yang oh ya udah gitu loh. Paham nggak sih? Oh ya udah itu kayak ya udah, kalau kamu udah gitu, udah mengaku, ya udah, yang penting aku udah cukup tahu aja gitu ya, udah cukup tahu aja. Dan kalau misal intinya gini, kamu ada rasa kecewa, tapi ya kamu udah tahu. Bahkan mungkin sebelum dia mengaku ini, nanti sebenarnya saat ini pun kamu udah tahu bahwa dia selingkuh, bahwa dia ada kesulitan dalam hidup, atau apa yang selama ini dia tutup-tutupi, mungkin sebagian dari kalian mungkin sudah tahu. Sehingga ketika dia mengaku nanti, kamu kayak udah hambar, kayak udah flat, kayak dia itu bukan sesuatu yang harus kamu prioritaskan lagi. Kenapa? Karena mungkin kamu sudah cukup kecewa selama ini. Berulang kali kamu berikan dia kesempatan untuk berubah, untuk memfokuskan kamu, untuk melakukan apa yang kamu harapkanlah dari dia ya sebagai pasangan. Tapi nyatanya selama ini yang kamu harapkan itu tidak pernah terrealisasi, dan selama ini kamu memberikan dia kesempatan pun tidak pernah dia ambil kesempatan itu. Sehingga mungkin kamu sudah kecewa, sudah capek juga memberikan dia kesempatan lagi dan lagi. Mungkin kamu sudah udah masa bodoh gitu ya. Ya udah, kalau misalkan dia mengakui, mungkin kamu akan memaafkan dia, dan kamu tapi kamu di sini lebih memilih untuk melanjutkan hidupmu saja ya. Nah, sehingga inilah yang membuat dia akhirnya tuh bingung harus bagaimana gitu ya. Kalau mau berkomitmen dengan kamu, tapi kayaknya kamu udah nggak mau gitu loh. Kamu lebih memilih untuk ya udah cukup tahu aja gitu, dan ya udah kita ngejalani aja hidup kita masing-masing kayak gitu loh. Kamu kayak udah melengos aja lah, bodo amat ya. Kamu udah mengaku itu semua, perselingkuhan, kebohongan, rahasia apapun itu, ya udah, aku maafkan. Tapi kalau untuk menjalin hubungan lagi, kamu kayak udah melengos, kayak udah kayak oh thank you gitu loh. Paham gak sih? Kayak nggak mau lagi gitu loh. Jadi kamu lebih memilih untuk melanjutkan saja hidupmu, bahagia dengan hidupmu sendiri seperti itu ya. Kamu kayak kalau dibilang menutup diri, enggak. Kalau dibilang menutup hati, kayak lagi proses gitu ya, jadi belum benar-benar sepenuhnya tertutup, tapi ya menjuru ke sana. Jadi intinya kayak sudah cukup, aku kecewa olehmu, dan udah deh gitu ya, aku pengen bahagia dengan diriku sendiri gitu. Jadi kamu step by step ya meninggalkan dia kayak gitu. Nah, di saat itulah dia kayaknya, makanya di sini dia belum siap berkomitmen, karena kamunya udah kayak gitu loh. Ya, kamunya mungkin sudah memilih untuk menjalani hidupmu sendiri gitu. Oke? Jadi inilah yang bisa aku ceritakan tentang perasaan dia terhadapmu hari ini.
Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan atau mungkin ini sedang terjadi ketika dia kemarin datang, dia cerita sejujurnya apa yang terjadi dengan dia. Ternyata sekarang reaksi kamu itu udah melengos gitu loh, udah kayak memilih untuk membahagiakan dirimu sendiri, memilih jalanmu sendiri kayak gitu. Sehingga saat ini tuh dia bingung harus gimana. Aku harus bagaimana kayak gitu. Ya, karena di sini dia masih cinta tapi kamunya udah gone. Kamunya udah memilih untuk move on gitu ya. Ya itu, tapi dia tahu kenapa kamu bertindak seperti itu, mungkin ya karena kamu kecewa sama dia. Dia tahu itu. Ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Kalaupun ceritanya sama dengan keadaan kalian ya maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Memang ini energi kalian. Jadi nggak usah dibuat pusing. Ini alfabetnya. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.